Salam sahabat CGN TV, program Bible Study. Dalam kesempatan ini saya Pendeta Yohanes Prandono sebagai Ketua Satu Pimpinan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia dan sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Kasih Kristus Indonesia mengajak saudara untuk belajar dan mengikuti perjalanan Paulus ke Roma, di mana pada waktu itu dia adalah seorang tawanan karena dia naik banding kepada kaisar di Roma. Sebelumnya, mari kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui kisah ini, supaya kami mendapatkan manfaat untuk menghidupi kekristenan di zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 pasal dalam kitab Kisah Para Rasul akan saya bagikan dalam 2 seri terakhir ini. Kisah Para Rasul. Seorang ahli tafsir mengatakan ini sebenarnya bukan kisahnya para rasul, tapi lebih tepat kisah para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan kisah semata-mata sifatnya horizontal, tetapi kekuatan vertikal, mengenergize, memberi kuasa, mengempowering daripada rasul-rasul yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan Paulus juga masuk di dalam gerakan kekristenan di era gereja mula-mula. Saudara kasih Tuhan, ini adalah kisah tentang perkembangan kekristenan. Kekristenan dimulai dari Yerusalem dan berkembang dari tengah-tengah bangsa Yahudi dan kemudian keluar bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada non-Jews, Gentile atau orang-orang kafir, saudara. Dan saudara tahu kekristenan berkembang sampai hari ini, sampai menjangkau bangsa Indonesia. Setiap suku, kaum, bahasa juga dijangkau dengan kekristenan, saudara. Inilah sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita akan mendapatkan semangat atau spirit, yaitu kepemimpinan Allah sendiri yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Rasul Petrus memimpin gerakan untuk menjangkau orang Yahudi. Dan Rasul Paulus memimpin gerakan untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam Kisah Para Rasul juga, saya juga melihat bagaimana Paulus ini seorang yang patriotik. Seorang yang cinta bangsanya. Sehingga walaupun tugas utamanya untuk bangsa lain, tetapi dia juga menginjili orang-orang Yahudi, saudara. Dia juga memberitakan Injil kepada orang Yahudi diaspora, saudara. Inilah Rasul Paulus, rasul yang terbesar yang kita bisa belajar daripadanya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta mengatakan, kalau gereja sedang lesu, kalau gereja sedang lemah, kalau gereja sedang tidak berdaya, kalau gereja tidak bertumbuh, baca Kisah Para Rasul. Pengalaman saya, saudara, sebagai orang Kristen, ini kitab yang awalnya saya tidak mau membaca, itu Kisah Para Rasul, saudara. Itu kalau dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, saya tidak suka kitab imamat, saudara. Ya, tetapi suatu hari, waktu hari libur, saya memutuskan saya harus membaca kitab imamat. Saya harus membaca kitab Kisah Para Rasul. Dan ketika saya membaca Kisah Para Rasul, saudara, ini seperti obat yang mujarab. Iman kekristenan saya bertumbuh setelah saya membaca kitab Kisah Para Rasul. Saya mendorong saudara untuk membaca kitab Kisah Para Rasul.
kitab Kisah Para Rasul harus dibaca oleh setiap orang Kristen. Saudara aku dikasih Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini kalau kita baca juga saudara, akan merestorasi hidup kita. Akan memperbaharui, akan memulihkan hidup kita. Sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Yang diberi tenaga, diberi kesaktian, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus sendiri. Sehingga kita menjadi gereja yang militan. Gereja yang sanggup dan cakap untuk berperang melawan roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Saudara aku dikasih Tuhan, kitab Kisah Para Rasul juga adalah kitab yang bersifat teodrama. Itu kitab ini penuh dengan kisah yang dramatis, saudara. Kisah petualangan. Nah, tapi di balik semua itu, sebenarnya saudara, Tuhan itu adalah aktor yang utama dalam menumbuhkan gerejanya. Itu diakui oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menabur, menanam. Apolos menyiram. Semua hamba Tuhan juga terlibat dalam kegerakan gerejanya. Tetapi aktor utama dalam menumbuhkan gereja adalah Tuhan sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Bahwa pekerjaan gereja, misi gereja itu pasti tercapai. Pasti dapat dilaksanakan. It can be done. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memimpin. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu. Izinkan Tuhan memimpin keluargamu. Izinkan Tuhan memimpin komunitasmu. Mari kita akan belajar bagaimana pimpinan Tuhan itu juga terjadi di masa yang buruk. Di masa yang gelap. Pasal 27 saudara. Kita akan melihat pimpinan Tuhan yang buruk di depan mata. Sedangkan yang baik masih menanti di depan kita. Apakah saudara setuju dengan saya? Rasul Paulus tidak akan mati sebelum dia accomplish, sebelum dia menyelesaikan, sebelum dia finishing well. Dia tidak akan mati karena kapal yang karam. Yang buruk depan mata dan Paulus tahu. Tetapi yang baik Paulus juga tahu di depan mata, yaitu Roma sudah menanti pelayanannya dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang buruk, saudara. Tetapi kita seperti Rasul Paulus sedang berlayar di tengah-tengah dunia ini. Pelayaran secara realitasnya tidak menentu, saudara. Tidak menentu. Mengapa? Ya karena ada faktor alam, ada faktor human error, ada banyak faktor yang menentukan pelayaran yang berhasil. Menurut orang Yahudi, hidup ini digambarkan seperti sebuah pelayaran. Dan dunia ini digambarkan seperti lautan yang luas. Setelah aku dikasih Tuhan, pelayaran mengarungi samudera kehidupan di dunia ini. Realitasnya tidak menentu. Realitasnya juga mengandung resiko dan bahaya. Perhatikan baik-baik. Dalam pelayanan Rasul Paulus dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 7.
Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Hampir-hampir tidak maju. Bersusah payah untuk sampai ke tujuan. Saudara, inilah kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus, oleh awak kapal, nahkoda kapal, penumpang kapal layar yang jumlahnya lebih daripada 270 orang. Ini adalah kapal dagang dan pemimpin militer Roma sebagai komandannya membawa tawanan-tawanan, penjahat-penjahat Roma, dan Rasul Paulus dimasukkan dalam rombongan itu karena dia sedang naik banding ke Kaisar Roma, karena menurut hukum Yahudi tidak ditemukan kesalahannya, menurut hukum Roma tidak ditemukan kesalahannya ketika dia menjadi Kristen dan memberitakan kabar baik. Tetapi orang Yahudi memaksa bahwa dia harus dihukum, saudara. Karena itu dia sebagai warga negara Roma, dia berlayar menuju Roma. Saudara pengasih Tuhan, dalam pelayaran ini tidak mudah. Dikatakan sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Mengapa? Karena perjalanan menjadi begitu panjang. Teman saya suatu saat bercerita ketika naik kapal pesiar, saudara, dari Jepang dan menuju ke tempat yang lain. Wah, badai yang luar biasa. Seharusnya menikmati keindahan alam, menikmati perjalanan yang menyenangkan. Tetapi badai itu mengharuskan mereka berlabuh, menunggu sampai waktunya baik. Saudara pendengar Tuhan, karena bahaya di laut dalam pelayaran ini menjadikan mereka sampai lupa makan. Mereka berpuasa, mereka lapar, mempertahankan nyawanya. Karena itu saudara, nasihat Rasul Paulus sudah memperingatkan kepada mereka. Paulus menasihatkan, pelayaran yang mendatangkan kesukaran dan kerugian besar bukan saja muatan, tapi bahkan nyawa. Ini penafsir, ini ada dua pendapat tentang hal ini, saudara. Yang pertama, ini adalah human wisdom. Ya, karena Rasul Paulus itu kan sudah pengalaman perjalanan misi, saudara. Ya, dia sudah sering berlayar di tempat-tempat yang lain. Jadi ini dia punya feeling, ya, dia tahu kalau angin seperti ini bahaya. Ini namanya hikmat manusia. Hikmat dari mana? Dari pengalaman, saudara. Tetapi juga ada yang mengatakan Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan, ya. Dia dapat dengar dari Tuhan apa yang belum terjadi, saudara. Karena itu dia bisa melihat. Tetapi, saudara, dalam hal ini nasihat Paulus diabaikan. Mengapa? Karena tentu perwira itu lebih percaya kepada siapa? Kepada jurumudi, kepada nahkoda, daripada perkataan Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh mendengarkan nasihat dari profesional dan harus. Entah itu dokter, ahli hukum, psikolog, segala ilmu apa saja, menasihati apa saja yang baik demi kebaikan manusia, demi kebaikan bersama. Tapi jangan lupa juga nasihat hamba Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka akhirnya melihat tanda alam. Angin sepoi-sepoi bertiup dari arah selatan. Wah, mereka menyangka ini tanda yang baik, ya, karena anginnya lembut, saudara. Saudara, angin sepoi-sepoi itu angin yang lembut, ya, tenang, teduh, ini indah suasananya. Kita pasti akan mencapai tujuan. Ayat 13, saudara. Tetapi dalam kenyataannya, saudara, ya, tidak seperti yang kita duga. Memang betul pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa mereka sudah tentu akan, maksudnya mereka akan tercapai, dan kemudian mereka membongkar sauh, lalu mereka
berjalan, saudara, berlayar, saudara, meninggalkan tempat itu kemudian menyusur pantai Kreta, saudara. Tapi saudara, ini adalah sesuatu yang tidak menentu. Yang buruk sedang terjadi di depan. Tuhan mengizinkan badai dalam hidup Rasul Paulus. Tuhan mengizinkan badai dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan ini. Itu yang disebut dengan kedaulatan Tuhan, ini disebut dengan hukum alam, ini yang disebut dengan realitas atau kenyataan hidup dalam dunia ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kisah para Rasul pasal 27-20 mengatakan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ada waktu tertentu yang bukan pendek tetapi berhari-hari. Bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita menghadapi badai. Dan itu bisa membuat apa? Putus asa, saudara. Bisa membuat apa? Putus harap. Asanya hilang karena apa? Karena dalam keadaan bahaya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sangat buruk akhirnya memang betul-betul terjadi, dan kuncinya kita harus tabah seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi kapal yang karam, saudara ya. Yang buruk terjadi, kita harus tabah. Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa Rasul Paulus. Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa diri kita. Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa keluarga kita. Bahkan negeri atau bangsa kita dan dunia ini. Saudara, satu hal. Orang mempertanyakan di mana Tuhan, mengapa ada penderitaan? Di mana Tuhan, mengapa ada sakit penyakit? Kalau Tuhan mengasihi manusia, seharusnya tidak ada sakit penyakit. Saudara, kita lupa bahwa manusia tinggal di luar Taman Eden karena pemberontakannya. Manusia menjadi begitu liar. Manusia tersesat ke dalam dunia ini yang berbahaya. Karena dunia ini di bawah kuasa kegelapan. Ketika manusia menyerahkan otonominya kepada si iblis dan menerima usulan kuasa roh jahat, saat itu kemudian Tuhan membiarkan manusia di dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, seperti Rasul Paulus, ingat baik-baik, Tuhan mengizinkan penderitaan, tetapi ingat, Tuhan juga hadir dalam penderitaan. Tuhan hadir dalam kapal yang karam itu, dan Tuhan memelihara nyawa seluruh penumpang kapal itu. Jumlahnya 270 lebih orang, ya, ini kapal dagang. Saudara, itu adalah mukjizat. Ini sesuatu yang luar biasa. Semuanya selamat, saudara. Kapalnya hancur, karam, ditimbus, diserang oleh gelombang yang ganas. Tapi semua manusianya selamat, saudara. Baik saudara, sebelum saya akan mengakhiri, mari kita renungkan baik-baik tentang keadaan kita hari-hari ini. Apakah kita belajar seperti Rasul Paulus yang selalu peka terhadap suara Tuhan?
Kadang-kadang kita tidak mendengarkan suara Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan diri kita, dengan bisnis kita, dengan hidup kita. Rasul Paulus menerima kunjungan malaikat. Rasul Paulus mendengar suara Roh Kudus. Rasul Paulus mendengar suara Tuhan. Dan ini penting sekali ketika dalam penderitaan. Tuhan, memang aku tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Tetapi saya tahu Engkau mengizinkan. Dan aku tahu Engkau ada di sana. Bahkan ketika awan kelihatan gelap. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya tetap percaya Tuhan. Tuhan akan membuka jalan. Dia memberikan pintu yang terbuka. Ketika kita menghadapi pergumulan, yang paling penting adalah hidup itu sendiri. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita, kehilangan apapun. Ada seorang ibu yang berkisah kepada saya dalam kehidupannya yang penuh dengan penderitaan. Tetapi dia tetap mendengar suara Tuhan. Dia bertahan untuk tetap mencintai Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi. Mungkin hari ini, harinya masih buruk. Tetapi dia tak percaya Tuhan Yesus. Dia sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Yang gelap akan menjadi terang. Saudara-saudara, ingat satu hal. Ini prinsip yang penting. Bahwa Tuhan memelihara kita. Memberkati kita. Melindungi kita. Bahkan di tengah kesusahan. Di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, dan di tengah bahaya, saudara. Dan satu hal, ketika hari-hari kelihatan gelap, Tuhan dia tetap adalah terang. Dia akan memberi pengharapan. Ketika tidak ada harapan, ketika sudah hopeless, ketika sudah semuanya seperti kegelapan saja, Tuhan akan datang di tengah kegelapan itu. Ini aku ada untukmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan Paulus ke Roma adalah petualangan rohani. Dan bisa jadi petualangan hidup kita secara rohani. Saya tidak mendoakan saudara akan mengalami celaka. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kita akan mengalami kecelakaan. Namun satu hal, percayalah, Tuhan kita adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita, apapun keadaan kita. Dan kita akan berkemenangan. Rasul Paulus melihat dia akan melewati yang buruk dan yang sangat buruk. Tetapi dia akan melihat, aku akan sampai ke Roma. Aku akan bertemu dengan Kaisar. Aku akan memberitakan Injil di Roma. Dan aku percaya ada berkat yang menanti untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara tetap menjadi saksi. Beritakan Tuhan Yesus Kristus. Beritakan kuasanya. Beritakan kasih-Nya. Beritakan kebaikannya melalui kisah-kisah perjalanan hidup saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa yang maha baik yang memelihara hidup kami. Melalui kisah Rasul Paulus, kami diingatkan kembali bahwa Engkau mengasihi nyawa kami. Tuhan Yesus, Engkau memberikan nyawamu supaya kami hidup. Kami tidak binasa. Dan kami yang percaya kepadamu tidak akan mati, tapi akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Berkati pemirsa, sahabat CGN TV dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita, sedang susah. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyembuhkan juga yang sedang menderita sakit. Biarlah tangan Tuhan terulur, kuasanya menjamah setiap pribadi. Tuhan Yesus ada bersamamu. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus melindungimu. Sekarang juga Tuhan ada bersamamu dan Tuhan Yesus mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami telah percaya. Amin. Sahabat CGN TV, demikian Bible Study hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kita. Salam. Amin.